Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan kami beranggotakan NIM 9 Sonia Fitriatul Kolbi, NIM 11 Aan Andrian Ramadan, NIM 17 Siti Laila Mukaromah, NIM 22 Putri Elin Susanti, NIM 46 Hamidum Majid. Di sini kami akan menjelaskan mengenai deteksi Staphylococcus aureus penyebab infeksi nasokomial. Next. Tujuannya adalah untuk mendeteksi methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA sebagai penyebab infeksi nasokomial pada alat-alat di ruang perawatan bedah. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan, untuk alat di sini kami menggunakan autoclave, mikroskop, inkubator, tabung reaksi, cawan Petri, pinset, pipet, alat swab, meja instrumen, spray, tiang infus, dan gunting. Untuk bahan yang kita gunakan di sini ada lempeng agar darah atau LAD, bulion nutrien, pewarnaan gram, NaCl fisiologis, larutan H2O2 3%, plasma darah, gula-gula, dan cakram antibiotik. Next. Untuk prosesnya sendiri itu dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan praanalitik atau persiapan sampel, kemudian tahapan analitik, dan tahapan pasca analitik. Untuk praanalitik sendiri, di sini pertama kita menggunakan swab sampling ya. Di sini pertama cabut swab pembungkus sampai terbuka. Kedua, pegang gagang plastik bagian atas dan keluarkan swab dari pembungkus. Ketiga, tentukan lokasi yang akan diusap dengan memperhatikan ukuran areanya. Keempat, usap seluruh area meliputi meja instrumen, spray, gunting, dan tiang infus, tapi ini dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri, dan usapannya itu dengan pola zigzag dan mengulang swab untuk memastikan seluruh swab digunakan. Kelima, lepaskan tutup dari wadah swab. Keenam, masukkan swab dengan hati-hati ke dalam case. Pastikan untuk memasang tutup dengan kuat pada case dan ujung swab menyentuh bagian bawah. Ketujuh, beri label pada sampel dengan pengenal lokasi dan waktu dan tanggal. Kedelapan, segera bawa ke laboratorium, kemudian simpan di dalam pendingin apabila tidak segera dilakukan pemeriksaan. Next. Selanjutnya ada tahapan analitik atau prosedur kerja. Di hari pertama, kita siapkan sampel swab yang sudah dilakukan di pra-analitik. Setelah itu diinokulasikan ke dalam media LAD atau lempeng agar darah dan diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Di hari kedua, kita amati jenis koloninya. Lalu kita lakukan pewarnaan gram dan diamati secara mikroskopis untuk memastikan sampel bakteri yang kita akan ambil. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji katalase dan uji gula dan uji koagulase. Uji gula dan uji koagulase ini akan diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Di hari ketiga, kita amati perubahan warna dan bentuk pada uji gula dan uji koagulase. Jika kita sudah mengamati, lalu kita inokulasikan pada NaCl fisiologis yang akan diinokulasikan ke dalam media MHA dan diberi antibiotik. Setelah itu, kita inkubasi kembali 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius untuk melihat hasil sensitivitas antara bakteri dengan sampel yang kita uji.
Next. Hasil pada media LAD yang berdasarkan data isolat Staphylococcus aureus dari alat-alat, sampel isolat Staphylococcus aureus yang berjumlah 40 koloni yang secara keseluruhan ditemukan 31 koloni Staphylococcus aureus resisten methicillin. Persentase MRSA yang ditemukan pada alat-alat itu ada pada meja instrumen 87%, populasi MRSA pada gunting 83%, populasi MRSA pada spray 67%, dan populasi MRSA pada tiang infus 75%. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi uji katalase dan uji koagulase. Uji katalase berguna untuk membedakan genus Staphylococcus sp dan Streptococcus sp. Cara identifikasinya dengan cara teteskan cairan H2O2 di atas objek gelas dan ambil satu ounce inokulum dan letakkan, kemudian campurkan. Katalase positif ditunjukkan dengan adanya gelembung gas O2 yang diproduksi oleh genus Staphylococcus. Dari hasil pengamatan, diperoleh hasil positif yang ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung udara pada suspensi bakteri. Selanjutnya, dilakukan uji koagulase. Uji koagulase merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya enzim koagulase yang dihasilkan oleh Staphylococcus sp. Uji ini dilakukan dengan mengambil isolat bakteri menggunakan ose, kemudian masukkan ke dalam 1 ml nutrient broth dan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu masukkan 1 ml plasma kelinci ke dalam nutrient broth yang sudah berisi bakteri menggunakan squid dan inkubasi selama 4 jam pertama untuk melihat hasilnya. Bila masih belum menunjukkan koagulase positif, inkubasi dilanjutkan sampai 24 jam. Reaksi positif pada uji koagulase ditunjukkan dengan adanya gumpalan seperti gel dalam tabung, dan reaksi negatif apabila tidak terdapat gumpalan menyerupai gel pada tabung. Dari hasil pengamatan dapat dilihat hasilnya positif pada tabung A yang ditandai dengan terbentuknya gumpalan pada tabung. Next. Uji kepekaan atau sensitivitas dilakukan pada 8 antibiotik. Yang pertama ada tetrasikilin atau DE, dan resisten terhadap interleukin 67% terhadap 27 koloni, gentamicin 55% pada 17 koloni, metasilin resisten 80% terhadap 19 koloni, ampicillin resisten 90% pada 29 koloni, azitromycin resisten 39% terhadap 12 koloni, ampicillin resisten 16% pada 5 koloni, ciprofloxacin resisten 48% pada 15 koloni, netlimicin resisten 3% pada 1 koloni. Berdasarkan hasil uji diperoleh, presentasi pekaan MRSA terhadap antibiotik ampicillin adalah 93%. Ini merupakan presentasi tertinggi dibanding antibiotik yang lain. Hal ini terjadi karena metasilin dan ampicillin sama-sama merupakan kelompok antibiotik beta-lactam
spektrum luas yang sering digunakan dalam pengobatan bakteri yang sering terpapar oleh antibiotik menyebabkan bakteri menjadi resisten. Kesimpulan, deteksi methicillin resisten Staphylococcus aureus MRSA sebagai penyebab infeksi nosokomial berdasarkan data isolat S. aureus yang berasal dari alat-alat dari sampel isolat S. aureus yang berjumlah 40 koloni populasi MRSA pada meja instrumen, 87% populasi MRSA pada gunting, 83% populasi MRSA pada spray, 97% dan populasi MRSA pada tiang infus 79%. Uji kepekaan MRSA terhadap antibiotik ampicillin adalah 93% merupakan konsentrasi tertinggi karena methicillin merupakan kelompok antibiotik beta-lactam. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.